Shalom semua sahabat-sahabat saya, dimanapun Anda bisa mendengarkan program renungan kali ini. Senang sekali saya bisa hadir di ruang dengar setiap kita untuk berbicara tentang bagaimana prinsip dari sebuah pelayanan. Prinsip yang berikutnya saya menemukan bahwa melayani atau seorang pelayan berarti dia sementara memenuhi kebutuhan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan bahasa Alkitab, kita semua menjadi jawaban bagi sesama kita. Jika setiap kita berkata bahwa kita adalah seorang pelayan, maka kita memilih untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup sesama kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang hari ini ada banyak keperluan. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang punya banyak sekali kebutuhan. Yesus pun dia hadir dengan memenuhi kebutuhan para murid-murid saat itu. Anda perlu tahu, maksud saya adalah sementara bagaimana Yesus membasuh kaki mereka semuanya. Itulah yang dibutuhkan para murid pada saat bagaimana kaki mereka sangat kotor. Tentu akibat debu karena mereka sementara dalam area-area pelayanan. Dan Yesus mengerjakan bagiannya dengan membasuh kaki para murid-murid. Dan menjadi sebuah perenungan bagi semua kita begini. Pada saat itu, bagaimana semua orang sedang sibuk tentunya mempersiapkan bagaimana perjamuan makan di Paskah. Ada yang mempersiapkan lembu, ada juga yang mempersiapkan anggur, mempersiapkan cawan pastinya, dan semua sedang dipersiapkan kecuali satu ruangan yang memang sedang dipinjamkan kala itu. Bagaimana mereka tidak ada pelayan yang datang ke ruangan itu. Tidak ada yang membersihkan kaki murid-murid, dan semua memainkan sebuah peranan. Apa? Giliran siapa yang melayani, semua saling melemparkan sebuah tanggung jawab. Alkitab menjelaskan, saudaraku, bahwa apapun saja tentang mengambil giliran atau melayani, apakah Alkitab pernah mengatakan kasihilah satu dengan yang lain pada saat giliranmu, atau mungkin juga layanilah satu dengan yang lain itu pada saat giliranmu? Tidak ada giliran dalam Alkitab. Yang ada hanyalah perintah sebuah kasihilah, lalu juga perintah layanilah satu dengan yang lain. Bukan, ini sekarang giliranmu, itu sekarang giliran yang si A, giliran si B. Perintah Tuhan, kasihilah dan layanilah. Ketika Yesus masuk ke dalam ruangan itu, apa yang dia lakukan? Anda bisa menemukan kebenaran dalam Yohanes pasal 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika semua orang hari itu sementara mempersiapkan segala sesuatunya, Yesus mengambil sebuah bagian. Kita perlu tahu bahwa sebagai manusia adalah makhluk yang penuh dengan masalah, makhluk yang penuh dengan konflik. Tidaklah mungkin seringkali kita dimotivasi oleh kasih. Motivasi kita seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan akan bawa bagi semua kita. Tapi inilah alasan mengapa kita perlu melayani akan Tuhan. Karena semua kita banyak sekali kekurangan. Bukankah kita semua tidak sempurna? Iya, kita semua tidak sempurna. Tapi apakah kita tidak mau bertumbuh oleh karena kasih? Tentunya kita akan bertumbuh oleh karena kasih. Yesus mengasihi Anda dan saya. Yesus mencintai setiap kita. Dia begitu perhatian kepada Anda dan saya. Ketika dia menaruh perhatian kepada setiap kita, Tuhan mau supaya kita pun menaruh perhatian yang sama, baik kepada dirinya atau juga kepada sesama manusia di sekitar Anda dan saya. Semakin kita dimotivasi oleh kasih, maka semakin kita dikuatkan lagi, dimampukan lagi untuk melayani. Karena setiap kita melayani Tuhan berarti juga kita melayani makhluk ciptaan Tuhan. Kita melayani sesama kita, yang saya katakan kemarin bahwa kita itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita melayani orang-orang yang tidak sempurna. Semakin kita mencapai apa yang Yesus katakan tentang keberhasilan, maka semakin kita mengerti tentang makna sebuah pelayanan. Bagaimana tentang motivasi? Tentu motivasi kita mau selaraskan dengan kasih Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi Anda dan saya. 1 Yohanes pasal 4 ditemukan bagaimana ayat 19. Kita mengasihi
Semua kita mencintai akan Tuhan. Karena Dia, Allah, Dia, Yesus, lebih dahulu mengasihi kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Itu bukti cinta yang besar kepada setiap kita. Jadi begini Bapak Ibu, dimulai dari kasih Tuhan yang besar kepada kita, kita pun mau mengisi hati kita, mengisi hidup kita dengan kasih. Jangan memulai dengan sesuatu yang tidak berdasarkan kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih adanya. Setiap kita perlu melandasi apapun saja yang kita kerjakan dengan dasar kasih. Dengan pengertian ini, prinsip ini menjadi sesuatu yang menjadi pondasi buat kita. Kita memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Temukan hal ini di dalam fakta realita kita hari-hari. Anda akan diperhadapkan dengan orang-orang yang perlu kita tolong, orang-orang yang perlu kita bantu, orang-orang yang perlu kita support. Dan kalau Anda menemukan seperti itu, jangan menghindar, tapi layanilah satu dengan yang lain. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jelas sekali firman Tuhan katakan, mari kita melayani satu dengan yang lainnya dengan dasar kasih. Karena Dia adalah kasih adanya, kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari lumpur dosa, dari perbudakan dosa. Kita sudah dilepaskan dan hiduplah di dalam area kemerdekaan. Merdeka untuk melakukan sesuatu yang benar. Merdeka, Anda punya kesempatan. Isilah kesempatan itu untuk sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas. Ya, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih apapun saja. Kita bisa memilih menjadi orang yang egois, tapi juga kita bisa memilih menjadi orang yang peka terhadap kebutuhan sama kita. Kita menjadi orang yang lebih care, lebih peduli, semua kembali kepada pilihan kita. Paulus menyarankan orang-orang di Galatia untuk bagaimana mereka melayani akan Tuhan dan juga melayani akan sesama. Kita mengasihi orang-orang yang kita layani hari ini, saudaraku ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan beracara bagi setiap kita. Asal Anda punya tindakan, punya sikap yang benar, punya keputusan yang benar, orang akan melihat terang Tuhan lewat diri setiap kita. Ya, layani Tuhan selagi masih punya kesempatan. Layani Dia ketika masih ada ruang buat kita untuk bekerja bagi Tuhan. Saya temukan bahwa ada banyak sekali di sekitar kita orang-orang kita bisa tolong, orang-orang kita bisa layani, orang-orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan. Dan kalau Anda diberikan perpanjangan tangan Tuhan, jangan menahan kebaikan kepada siapapun yang berhak menerimanya, tapi lakukan dengan penuh kasih, lakukan dengan penuh cinta, bahwa inilah hidupku ya Tuhan, pakai aku, pakai kekuatan ini, pakai semua talenta, pakai semua hal yang baik yang Tuhan berikan buat diriku kepada setiap orang di sekitarku Tuhan. Itu menjadi doa semua kita pastinya di hari-hari ini, pakai hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu di mana kami kembali merenungkan firman-Mu. Ajar kepada kami lebih peduli Tuhan dengan sesama kami. Mungkin kami bertemu dengan orang-orang yang mungkin bagi dunia tidak dapat mendapat hitungan yang lebih. Tapi biarkanlah Tuhan kasih itu mengurapi setiap kami. Seperti halnya Yesus mengerjakan semuanya karena mengasihi gerejanya. Kami pun mau bertindak dengan hal yang sama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, seperti halnya Yesus mengasihi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan tolong kami semuanya, mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi nama-Mu Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mendengar program ini, saya bisa menyapa semua Anda pastinya. Tetap bersemangat, hidup ini adalah sebuah kesempatan, nafas ini adalah anugerah, waktu adalah ruang di mana kita bisa mengerjakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati semua kita.